Maskapai penerbangan Tiongkok baru saja membatalkan lebih dari 400.000 penerbangan ke Jepang setelah pernyataan yang dibuat oleh Sanae Takaichi, Perdana Menteri baru negara kepulauan tersebut. Untuk membahas topik ini dari sudut pandang lain, kita kedatangan kembali seorang sahabat lama acara ini, Warwick Powell. Selamat datang kembali, Warwick. Senang bertemu menghabis lagi, Pascal. Warwick, kemarin aku berbicara dengan Joanna lewat telepon tentang hal ini. Dia memang dari Taiwan, tentu saja, tapi memiliki pandangan yang sangat mendukung dialog lintas selat. Dia memberikan beberapa pandangan, dan aku ingin mendengar pendapatmu juga. Apa yang sedang terjadi dengan hubungan Tiongkok-Jepang saat ini, dan mengapa menurutmu reaksi Tiongkok sebesar itu? Lihat, jelas bahwa hubungan ini telah menjadi sangat tegang selama 2 atau 3 minggu terakhir. Dan dalam banyak hal tentu saja, pemicu yang menyebabkan putaran terbaru dari peningkatan ketegangan dan spiral menurun, jika boleh dikatakan begitu, setidaknya dalam nada hubungan bilateral, adalah pernyataan yang dibuat oleh Perdana Menteri baru Jepang mengenai isu Taiwan. Di Diet, ia ditanya tentang sikap pemerintahnya terhadap Taiwan, dan ia menjawab dengan menggambarkannya sebagai potensi masalah kelangsungan hidup. Dengan menyebut kemungkinan hukum pasukan pertahanan Jepang jika terjadi insiden militer di sekitar Taiwan. Tentu saja hal itu memicu reaksi diplomatik yang signifikan dari Tiongkok Daratan, dan juga menimbulkan kekhawatiran dari berbagai kekuatan politik di pulau itu sendiri. Pulau tersebut memiliki sikap yang lebih kompleks terhadap isu-isu ini. Namun demikian, banyak kekhawatiran tentang intervensi terbaru Jepang yang dirasakan di kedua sisi selat. Saya rasa Beijing sangat sensitif terhadap isu Taiwan, terutama karena alasan kedaulatan nasional. Namun dalam kasus khusus ini, berbeda sebagai sensitif historis yang jauh mendalam. There is also a much deeper historical sensitivity. I have no doubt that Joanna would have gone through much of. Saya tidak ragu bahwa Joanna akan membahas banyak hal dari sejarah yang lebih panjang. Kembali ke akhir tahun 1800-an ketika Jepang menjajah Taiwan, dan akhirnya dipaksa pada akhir Perang Dunia Kedua untuk mengembalikan semua wilayah yang telah mereka jajah kepada penguasa berdaulat sebelumnya, jika boleh dikatakan demikian. Namun, saya kira satu hal yang sangat penting diingat, bahwa tentara Kekaisaran Jepang menginvasi Tiongkok pada tahun 1931 dan melancarkan perang di sana hingga tahun 1945. Sekitar 25 hingga 30 juta Tiongkok tewas selama periode akibat perang tersebut. Dan terus ada tingkat sensitivitas yang tinggi luka sejarah terkait agresi, kebiadaan dan militerisasi Jepang. Ketika Republik Rakyat Tiongkok dan Jepang mentor dengan pelatere semuanya half pada nomor 7 juta, data-data ordermet sating. Sampai telah banyak dibahas selama 1,5 hingga 2 hari terakhir sehubungan dengan krisis saat ini. Pembahasan tersebut memang mencakup pertimbangan atau pertukaran pandangan mengenai masalah reparasi perang. Zhou Enlai, Perdana Menteri Tiongkok saat itu yang memimpin pembahasan tersebut, berpendapat bahwa rakyat Jepang secara umum, yaitu penduduk sipil, tidak seharusnya dihukum, dalam arti dikenai kewajiban membayar reparasi atas tindakan pemerintahan sebelumnya. Itu merupakan dari sebuah negosiasi untuk mencoba menarik garis batas, membuka lembaran baru dalam hubungan bilateral, agar kedua negara dapat dalam arti tertentu maju bersama, dengan beberapa pertanyaan tersebut disisihkan. Sejak saat itu, telah ada 3 pernyataan bilateral formal berikutnya, deklarasi, komunike, dan pernyataan serupa yang menegaskan kembali niat tersebut. Pengakuan atas tanggung jawab bersama dan manfaat bersama dalam menemukan cara untuk hidup berdampingan, berkoordinasi, dan berkolaborasi, demi kepentingan masing-masing negara dan kawasan secara keseluruhan. Jadi,
Ketika Perdana Menteri baru-baru ini menyampaikan pernyataan mengenai Pulau Taiwan, hal itu benar-benar memicu dua hal. Taiwan Island recently, it really provoked two things. One was the unwinding of those historic commitments. Salah satunya adalah pembongkaran komitmen historis yang sebenarnya menjadi dasar bagi normalisasi hubungan bilateral. Namun hal itu juga membuka pertanyaan apakah Jepang benar-benar dengan tulus memegang pandangan yang diungkapkan dalam berbagai dokumen tersebut. Bukan hanya terkait hubungannya dengan daratan utama, tetapi juga hubungannya dengan Pulau Taiwan itu sendiri. Jika pihak Jepang melihat suatu insiden di sekitar pulau itu, yang jelas dianggap oleh Tiongkok sebagai urusan dalam negeri, sebagai alasan yang cukup untuk memicu intervensi militer Jepang atas nama keamanan nasional atau kelangsungan hidup, maka hal itu sejauh menyangkut Tiongkok, benar-benar berarti bahwa Jepang tidak lagi memandang Taiwan atau persoalan Taiwan sebagai isu domestik Tiongkok. Dan hal itu menambah kekhawatiran bahwa mungkin ada upaya brutal retreat untuk memotong-motong persoalan satu Tiongkok. To salami slice this question of one China. Saya sempat berharap pada awalnya ketika saya mendengar apa yang dia katakan di parlemen, bahwa yang dia maksud adalah perang di dalam atau sekitar Taiwan akan menjadi keadaan darurat nasional bagi Jepang. Dalam arti bahwa tentu saja pulau terdekat Jepang hanya berjarak sekitar 100 km dari pantai Taiwan. Namun ternyata bukan itu maksudnya. Yang sebenarnya dia maksud adalah bahwa jika kapal perang Tiongkok, kapal perang dari daratan utama, mendekati Pulau Taiwan, maka hal itu sendiri akan menjadi situasi darurat yang mungkin coba dicegah Jepang dengan menggunakan kekuatan pasukan bela dirinya. Menurut banyak orang, terutama dari kalangan kiri, hal itu juga merupakan pelanggaran terhadap konstitusi Jepang. Karena konstitusi menyatakan bahwa pasukan bela diri Jepang hanya dapat digunakan di dalam dan untuk pertahanan wilayah Jepang. Dan jelas, bagaimanapun cara membacanya, Taiwan dalam keadaan apapun tidak termasuk di dalamnya. Tidak ada orang Jepang yang mengklaim hal itu sebenarnya. Namun dari sudut pandang Tiongkok daratan, hal ini benar-benar mengguncang banyak hal. Begitu banyak harapan di Jepang yang juga terguncang karenanya. Bukan begitu? Ya, begini, hal itu agak datang tiba-tiba sebagian karena meskipun jelas bahwa pihak daratan memiliki kekhawatiran dan keberatan sendiri terhadap Perdana Menteri baru, yang terlihat dari tidak adanya ucapan selamat yang biasanya atau secara konvensional diberikan, saya pikir pihak daratan juga cenderung mengambil pendekatan menunggu dan melihat, terutama dalam cara mereka menjalankan diplomasi. Ia memahami bahwa ada banyak isu yang memengaruhi Asia Utara, di mana koordinasi dan dialog antara Jepang dan Tiongkok sebenarnya sangat penting bagi kepentingan kedua negara. Baik itu mengenai stabilitas semenanjung Korea, mendorong liberalisasi perdagangan regional dan akses pasar, koordinasi ekonomi, maupun penyelarasan terkait penyangga keuangan. Agar, jika terjadi guncangan likuiditas pada ekonomi regional, guncangan tersebut dapat dikelola dengan baik melalui tindakan terkoordinasi dari bank sentral. Jadi ada banyak bidang di mana ekonomi Jepang dan Tiongkok berinteraksi secara erat, dan pendekatan yang pragmatis biasanya diambil. Namun ketika Perdana Menteri Jepang menyampaikan pernyataan tersebut, dan perlu saya tambahkan, ketika mengunjungi Malaysia untuk APEC, jadi saya step forward daftar deserju. Timur berfladon di patentol tang Jepang yang gugur di Malaysia selama pergi dua. Itu just need time backnya di store forward the sour dimilih. Actually didn't endear herself to people in Malaysia either. And again, Dan sekali lagi, hal ini menimbulkan tanda tanya tentang militerisme Jepang dan sikap terhadap hal tersebut. Sekarang, saya rasa cukup adil untuk mengatakan bahwa mayoritas masyarakat di Jepang, dan tentu saja berdasarkan masukan yang saya terima dari teman serta rekan kerja yang tinggal dan bekerja di sana, tidak mendukung remiliterisasi Jepang, seperti yang dibayangkan oleh elemen-elemen paling ekstrem dalam tubuh politik Jepang. Politic tend to sort of think about these things. But that said,
there are some concerns that Meski begitu, ada beberapa kekhawatiran bahwa Perdana Menteri saat ini berasal dari bagian tubuh politik yang cenderung memiliki, pertama, sikap yang lebih agresif terhadap remilitarisasi Jepang, yang jelas tercermin dalam komentarnya tentang isu nuklir. Dan juga, menurut saya, tercermin dalam fakta bahwa ia di masa lalu secara aktif mengemukakan pandangan yang berupaya mempertanyakan kritik, jika boleh dikatakan demikian. Quadrigwitrower dan permisuda Spang saling sprang to agree. Viewers kabesti sente tetatortesing a libat racy thip of time. has been involved to some extent in historical revisionism. So, as a package deal, I think. Jadi sebagai satu kesatuan, saya pikir dia mewakili seperangkat sikap dan kekuatan tertentu dalam masyarakat Jepang yang menjadi perhatian bagi orang-orang di Tiongkok Daratan, bagi cukup banyak orang di Pulau Taiwan, dan juga bagi orang-orang di tempat lain di Asia Tenggara. Jadi saya rasa ketika semua itu digabungkan, reaksinya sebenarnya sangat bisa diprediksi, sangat bisa dipahami. Dan dari yang saya dengar, sekarang ada upaya untuk mencari jalan menuju normalisasi yang jelas tidak melibatkan penghinaan total. Karena itulah seni diplomasi. Namun pada saat yang sama memaksa Perdana Menteri pada tingkat tertentu untuk mengakui bahwa pernyataannya benar-benar melampaui norma-norma historis. Her remarks really overstepped the historical norms. Let me just say one last thing, and this perhaps works a little. Izinkan saya mengatakan satu hal terakhir, dan ini mungkin sedikit menguntungkan dirinya, yaitu bahwa kita tahu dalam politik dan urusan internasional, seringkali para pemimpin politik, baik mereka pemimpin tertinggi maupun menteri senior, harus berhati-hati dengan kata-kata mereka dan menyesuaikan apa yang mereka katakan dengan cara yang tidak selalu sepenuhnya mengungkap pandangan pribadi mereka tentu saja, tetapi juga pandangan resmi atau tidak resmi dari orang-orang di dalam pemerintahan. Meskipun demikian, mereka tetap dapat menyampaikan sinyal tertentu. Mereka melakukan ini karena norma diplomasi memang menuntut tingkat kesopanan dan tata krama tertentu, agar semua pihak memiliki ruang untuk menavigasi isu-isu yang kompleks. Jadi dalam beberapa hal, dia baru menjabat sebagai Perdana Menteri bahkan belum sebulan. Dan meskipun dia memiliki pandangan yang kuat, dan saya pikir cara dia mengungkapkannya dianggap sangat tulus, karena memang mencerminkan pandangannya tentang banyak hal. Ada sedikit kelonggaran, tidak banyak, tetapi sedikit kelonggaran, dengan dasar bahwa mungkin dia belum sepenuhnya memahami kewajiban yang menyertai jabatan Perdana Menteri untuk lebih berhati-hati dalam memilih kata-kata. Saya pikir pengamatanmu sangat penting. Saya bertanya-tanya seberapa besar kelonggaran dalam hal ini yang bersedia atau mampu diberikan oleh Tiongkok kepadanya. Tapi saya hanya ingin, maksud saya, keadaan di mana dia mengatakan hal itu sangat khusus. Karena itu merupakan tanggapan terhadap pertanyaan dari seorang anggota parlemen oposisi, dan anggota parlemen oposisi itu berasal dari Partai Demokrat Konstitusional yang berhaluan kiri. Itulah partai yang ingin dia menahan dorongan itu, yang tidak ingin menjadi militeristik, yang selalu bersikap anti-militerisme. Dia terus menekan, menanyainya beberapa kali. Jadi apakah itu termasuk di dalamnya? Karena dia ingin dia menjawab tidak. Tapi kemudian dia menjawab ya. Dan apa yang baru saja kamu katakan sebenarnya adalah apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri Abe. Setiap kali dia ditanya tentang situasi dengan Taiwan, Islam diwari Smith in berspekulasi tentang mengenai on matters of this importance. He always said that. And she actually used. Dia selalu mengatakan hal itu. Dan dia sebenarnya menggunakan kalimat yang sama atau yang mirip di awal tanggapannya. Tapi ketika pria itu terus menggali lebih dalam, akhirnya dia berkata, ya sebenarnya memang begitu. Jadi dalam arti tertentu, salah satu teman Jepang saya menafsirkan ini sebagai sebuah kekeliruan yang terucap. Karena ya, dia memang meyakininya, tapi dia juga tahu ada keseimbangan yang harus dijaga. Sekarang masalah yang dia ciptakan adalah, untuk memperbaiki kerusakan itu, dia harus menarik kembali ucapannya. Tapi itu akan merugikan koalisi sayap kanannya. Karena mereka sedang bersorak sekarang, para nasionalis itu. Dan dukungan itu adalah sesuatu yang dia butuhkan. Karena dia berada dalam pemerintahan koalisi minoritas. Jadi dia tidak bisa membuat sayap itu menjauh. Dan dia benar-benar telah menempatkan dirinya dalam situasi yang sulit sebenarnya.
into a real pickle actually. Yeah, look, I think that a lot of this has to do with domestic political. Ya, begini saya pikir banyak hal ini berkaitan dengan dinamika politik dalam negeri. Karena jelas, dengan cara dia menjadi Perdana Menteri, belum ada dasar untuk mandat yang luas yang akan memerlukan pemilihan umum. Jadi dalam arti tertentu, mungkin dia merasa perlu, di bawah tekanan, untuk menunjukkan ketegasannya, terutama kepada konstituen yang mendukungnya hingga ke posisi itu. Sekarang sekali lagi, politisi berpengalaman tetap sangat disiplin, terutama dalam isu ekonomi sebiku reaksi yang sangat kuat, sekaligus menimbulkan risiko yang bisa berkembang di luar kendali. Dan dengan itu, maksud saya adalah kemungkinan terpicunya peristiwa lainnya sulit diperkirakan. Downstream events that you actually can't anticipate. Now, from the point of view of a national government. Sekarang, dari sudut pandang pemerintah nasional, hal terakhir yang sebaiknya dilakukan adalah mengambil keputusan ketika Anda tahu betul bahwa Anda tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Itu adalah tindakan yang sangat berisiko dan bisa dibilang sangat tidak bertanggung jawab. Dan saya pikir dalam lingkungan yang begitu intens, dalam sesi tanya jawab di diet, tentu ada intensitas teatrikal tertentu. Itu sudah menjadi sifatnya. Hal itu bisa membuat orang kehilangan kendali. Namun, Anda juga bisa melihat bagaimana tekanan pada saat itu dapat memicu seseorang untuk bereaksi dengan cara yang, jika dalam keadaan lebih tenang, tidak akan mereka lakukan. Dan mungkin sekali lagi dalam konteks itu, akan ada sedikit kelonggaran. Tiongkok tidak akan dengan mudah melepaskan masalah ini. Sebagian karena substansi dari isu-isu yang terlibat, bukan begitu? In part because of the substance of the issues, right? But I also think that Tapi saya juga berpikir bahwa kesalahan, jika bisa disebut begitu, dari posisi Jepang, dan Anda sudah menyinggung pulau-pulau lain, beberapa di antaranya memang dipersengketakan, seperti yang kita tahu, adalah bahwa dalam hitungan hari kita kini melihat kapal penjaga pantai Tiongkok bergerak melalui perairan yang disengketakan itu. Dan terlepas dari beberapa protes dari pemerintah Jepang, sebenarnya mereka tidak mampu berbuat apa-apa. 10 atau 15 tahun yang lalu, sangat kecil kemungkinan hal seperti ini bisa terjadi. Jadi apa yang mungkin tanpa sengaja ia timbulkan adalah dalih untuk menetapkan sebuah kenormalan baru. Saya yakin itu bukan hasil yang ia inginkan, tetapi sudah pasti Beijing akan memanfaatkannya sepenuhnya. Ya, maksud saya, yang saya khawatirkan adalah hal ini memicu spiral eskalasi, yang sebenarnya di kedua ujung spektrum justru membantu mereka yang berargumen untuk keterlibatan militer yang lebih besar dalam mencari solusi. Karena saya sangat yakin bahwa Jepang tidak akan sepenuhnya memahami sifat dari reaksi balik yang sekarang muncul. Meskipun begitu, apakah menurutmu intensitas dan juga sifatnya yang sangat terbuka dari reaksi balik ini dengan sekitar 400.000 turis dan pelancong yang membatalkan penerbangan mereka? Saya bilang di awal bahwa itu karena maskapai, tapi sebenarnya para turislah yang membatalkan penerbangan mereka dan maskapai yang mengganti biaya mereka karena kebijakan tersebut. Apakah menurutmu hal ini akan membuat Jepang sadar bahwa, baiklah, ini adalah sarang lebah yang perlu kita pahami lebih dalam? Ya, begini maksud saya, jelas ada beberapa isu yang terpicu, sarang lebah, kotak Pandora, di mana perasaan mendalam yang dimiliki orang bisa dimobilisasi dengan sangat cepat. Tapi jelas juga, orang-orang ingin berkunjung ke Jepang. Jadi ada keterbukaan hati pada saat yang sama, bukan dalam cara lain. Saya pikir banyak orang Tiongkok memiliki perasaan yang kompleks tentang persoalan Jepang. Dan secara umum mereka tidak hanya bersedia membiarkan masa lalu tetap tenang. Tetapi jika pemerintah sedang senang mantikin, dapat juga terjadi kemana bagi hubungan kedua negara. Dan sejarah ekspor studi berbeda bisa didoperun juga digidau tujuh teknologi melalui semua hal yang diterawali kerana sejarah Jepang pada zaman. Seharusnya tentunya kalau Anda punya anak. As well as Disney, of course, if you've got kids. Jadi, jelas ada potensi dampak ekonomi yang merugikan. Ekonomi Jepang saat ini
tidak dalam kondisi yang baik, dan hubungan ekonominya dengan Tiongkok tetap menjadi bagian yang sangat penting bagi kesejahteraan keseluruhan Jepang. Jadi saya pikir akan ada banyak tekanan. Tidak diragukan lagi bahwa pemerintahan baru sangat menyadari hal ini. Seorang utusan khusus telah dikirim dan bertemu di Beijing kemarin pada hari Selasa. Rekaman telah beredar tentu saja, yang menunjukkan utusan tersebut meninggalkan kantor. Belum ada komentar dari kedua belah pihak. Hal itu menunjukkan bahwa telah terjadi pembicaraan yang sangat terbuka dan langsung, yang kini sedang disampaikan kembali kepada para pemimpin untuk dipertimbangkan dengan tepat. Saya tidak ragu bahwa meskipun seperti yang saya sebutkan, Tiongkok tidak akan membiarkan masalah ini berlalu dengan mudah. Negara itu juga mampu bekerja sama dengan pihak Jepang, jika boleh dikatakan demikian, untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan pendinginan situasi secara dapat diterima. Dan sekali lagi, ini soal pragmatisme. Tidak banyak yang bisa diperoleh dengan terus memanaskan isu ini jika ada cara untuk meredakannya lebih cepat. Dan jika memang ada cara, dan jika pemerintah Jepang terbuka terhadap hal itu, dan jelas saya pikir ada beberapa sinyal ke arah sana, maka saya rasa Beijing akan sangat terbuka untuk bekerja sama dengan pihak Jepang guna menemukan jalan keluar bagi mereka. Seperti yang saya katakan, saya pikir hal ini sebenarnya menciptakan sebuah kondisi normal baru. Dan kondisi normal baru itu dikombinasikan dengan perubahan sikap di Pulau Taiwan, serta fakta bahwa Tentara Pembebasan Rakyat, Angkatan Laut, dan penjaga pantai dari daratan telah melewati Pierre Bufferkenkan. Mereka tidak akan mundur dari situ. Resitsemen bahwa menunjukkan berkenal di Persik Air memiliki kemampuan untuk memenguruskan Pulau Taiwan itu sendiri. Tetap memiliki kemampuan untuk tordong grade sedikit lebih jergi. Maksud saya, bahaya dalam situasi ini tentu saja adalah bahwa kedua negara, Tiongkok daratan dan Jepang, memiliki kemampuan untuk saling menimbulkan kerusakan yang nyata. Namun sejauh ini, norma yang berlaku selalu bahwa ketika seseorang mendekati pulau-pulau yang berada di bawah administrasi pihak lain, mereka mungkin membuat keributan, tetapi tidak benar-benar menggunakan kekerasan. Tidak, mereka tidak pernah menggunakan meriam air satu sama lain. Itu terjadi di Filipina, benar. Tapi ada juga disiplin yang sangat jelas untuk tidak menampakkan senjata di kapal-kapal ini. Senjata selalu disembunyikan dan sebagainya. Ada norma-norma keterlibatan yang sangat jelas. Jadi, Anda sebenarnya mengharapkan adanya perubahan dalam norma-norma keterlibatan ini. Saya pikir mungkin lebih dalam hal frekuensi, pertama dan terutama, karena sebenarnya tidak ada yang bisa dilakukan Jepang tentang hal itu. Dan mereka telah membuka ruang bagi Tiongkok untuk mengatakan, kalian telah menunjukkan bahwa kalian mungkin memperlakukan persoalan Taiwan bukan sebagai masalah domestik Tiongkok, tetapi sebagai sesuatu yang lain. Oleh karena itu, kami perlu lebih memperhatikan bagian dunia itu sekarang demi kepentingan kedaulatan nasional. Jadi, nai seperti biar sekarang kalpsku tu lubitat dan ernest dalam nikatu times and growth at the dipatuhi. International engagement that will be adhered to, and I think the parties, Japan and China. Dan saya pikir pihak-pihak Jepang dan Tiongkok sebenarnya sangat cakap dalam memahami sinyal-sinyal semacam ini. Karena di banyak masyarakat Asia, banyak komunikasi dilakukan dengan cara yang sangat sopan dan seringkali agak tidak langsung. Di mana seseorang harus peka terhadap petunjuk-petunjuk halus, alih-alih diberitahu secara langsung. Jadi saya pikir kepekaan budaya terhadap cara kerja komunikasi tersirat seperti ini memang ada. Dan itu sebenarnya hal yang baik, karena pesan-pesan halus tersebut akan tersampaikan. Namun, saya rasa sebuah visi kondisi normal yang baru sedang terbentuk. Ya, dan juga perlu dikatakan bahwa tentu saja, meskipun kepala pemerintahan di Jepang sering berganti, kementerian tetap, para direktur tetap, dan seluruh aparatusnya tetap. Dan aparatus itu sangat-sangat peka dalam berusaha membaca aparatus di Tiongkok, dan sebaliknya.
Jadi kamu benar sekali, stabilitas di sana tidak akan serta-merta hilang. Namun, pada tingkat politik, insiden ini kini telah menciptakan kebutuhan bagi Tiongkok untuk mengambil sikap tegas dan melakukannya dengan sangat kuat, untuk mengatakan, cukup, ini adalah urusan internal. Di sisi lain, hal ini menimbulkan masalah bagi para pragmatis di Beijing, karena semakin keras sikap yang diambil, semakin mendorong Jepang ke pelukan Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat tampak mencurigakan karena diam saja terhadap seluruh persoalan ini. Maksud saya, satu-satunya pihak yang benar-benar diuntungkan dari perselisihan antara Tokyo dan Beijing ini adalah Washington. Between Tokyo and Beijing is actually Washington. Well, Washington did withdraw. Nah, Washington juga telah menarik beberapa rudal dari Jepang dalam 1 atau 2 minggu terakhir. Look, I think that there's a lot going on here. Jadi begini, saya pikir ada banyak hal yang terjadi di sini. Washington memang ingin para mitranya, sekutu-sekutunya, bisa dibilang, Shall we say, to untuk lebih berperan dalam strategi yang lebih luas untuk menahan pengaruh Tiongkok. Penyesuaian ulang pendekatan Washington telah membuatnya mendorong mitra-mitra regionalnya ke dalam pengaturan minilateral, yang juga menuntut agar mereka meningkatkan pengeluaran, membeli lebih banyak mesin, amunisi, dan senjata perang, serta mengambil peran yang lebih aktif di garis depan. Hal ini memungkinkan Washington dalam arti tertentu untuk menyesuaikan keterbatasan sumber dayanya sendiri, sambil membuat pihak lain melakukan sebagian besar pekerjaan berat. Calibrate its own resource constraints whilst making others do the heavy lifting. And I think we see that in Japan. Dan saya pikir kita melihat hal itu di Jepang, hingga batas tertentu juga di Korea, dengan kapal selam nuklir, situasi di Filipina, dan tentu saja di sini, di Australia tempat saya berada. Jadi Jepang dalam beberapa hal memainkan peran perantara yang sangat berguna dalam penyesuaian ulang strategi Amerika yang lebih luas, meskipun tujuannya sebagian besar tetap tidak berubah. Saya pikir di bawah para pendahulunya, ada upaya untuk mungkin memanfaatkan masa dengan tanggung jawab yang lebih, katakanlah lebih otonom, untuk membangun kapasitas yang dapat memungkinkan Jepang menjadi sedikit kurang berada di bawah kendali. Bisa dibilang begitu. Be a little bit less under the thumb, so to speak. But I'm not quite sure that the current Prime Minister Tapi saya tidak begitu yakin bahwa Perdana Menteri saat ini benar-benar memiliki pemahaman yang jelas tentang apa sebenarnya peluang ini. Perilaku, diskusi, dan hubungan visual yang jelas, hubungan antara Jepang, Perdana Menteri, dan Presiden Trump, menurut saya menunjukkan adanya kedekatan yang agak berbeda dari cara para pendahulunya mencoba menyeimbangkan hubungan mereka dengan Amerika Serikat, yang jauh lebih seimbang, bukan? Lebih seperti, baiklah, within Regeneric Guardian's chess, SMS and Palin military dealing, the fifth bird brace and intentional with flame to do so. But at the same time, the US wants us to do more. So we're going to exploit that as an opportunity to become a little. Jadi kita akan memanfaatkan hal itu sebagai kesempatan untuk menjadi sedikit. Saya tidak yakin dia melakukan itu. Lihat, saya pikir hal lain yang terjadi, Pascal, dan ini kembali ke pertanyaan tentang Taiwan, adalah bahwa ini sebenarnya merupakan momen yang sangat kuat dan oportunistik bagi para anti-separatis dari berbagai kalangan. Baik mereka yang berpihak pada negara, penyatu, atau apapun, untuk menjadi lebih agresif dalam kampanye mereka, pesan mereka, retorika mereka, upaya mereka untuk meyakinkan orang-orang di ranah politik, kalangan elit politik, dalam hal reunifikasi Taiwan, agar terlibat kembali dengan cara yang lebih masuk akal dan konkret dengan daratan utama. To re-engage more sensibly and concretely with the mainland. The recent election of the new chairwoman of Pemilihan ketua baru KMT baru-baru ini, menurut saya telah menambah semangat baru pada aspek tertentu dari lingkungan politik Taiwan. Dan insiden ini memberikan bagian dunia politik di Taiwan sesuatu yang nyata untuk dikerjakan. Karena perlu diingat bahwa selama sekitar 25 atau 30 tahun, telah ada upaya untuk, dalam arti tertentu, menghapus makna ketaiwanan. Dan sampai batas tertentu, ini kecenderungan untuk menekan warisan penuh Jepang, wasmuk gege warin mudrasa, dan sebagainya. Namun peristiwa ini sebenarnya memungkinkan orang untuk mengingatkan sesama warga Taiwan bahwa pada kenyataannya warisan mereka darangga Tionghoa. people in Taiwan that in fact their heritage is deeply Chinese. Yeah, and just let's recall again for
Ya, dan mari kita ingat kembali, bagi siapapun yang mungkin masih bingung tentang hal ini, nama resmi pemerintahan Taiwan adalah Republik Tiongkok. Mari kita ingat tuh ya. Karena dalam wacana barat, hal ini seringkali disingkirkan begitu jauh, sehingga orang bisa saja mengira ada sesuatu seperti Republik Taiwan. Padahal tidak ada. Yang ada hanyalah Republik Tiongkok. Tapi kamu juga memberitahuku tentang hal lain. Maaf, ini akan jadi dua pertanyaan. Pertama, sekarang ada hubungan antara partai yang sedang berkuasa, Partai Progresif Demokratik di Taiwan, dengan upaya untuk menjalin hubungan dengan lobi Israel dan membangun lebih banyak koneksi dengan Amerika Serikat melalui jalur itu. Itu yang pertama. Pertanyaan kedua, kalau kamu punya waktu, adalah mengapa kamu berpikir bahwa beberapa aspek dari postur pertahanan Jepang lebih banyak berkaitan dengan Korea Utara daripada dengan Tiongkok. Has much more to do with North Korea than with China. For instance, the whole missile issue that Japan 2 years Misalnya, ago changed. seluruh isu rudal Jepang 2 tahun lalu mengubah doktrinnya dengan mengatakan, oh, kami tidak hanya akan menembak jatuh rudal yang datang, kami juga mungkin menyerang pangkalan peluncuran rudal. Hal itu dianggap sebagai eskalasi oleh Tiongkok, tetapi sebenarnya, dalam sekitar 95% kasus yang dipikirkan oleh Jepang adalah Korea Utara. Mengapa tidak ada peluang bagi Tiongkok untuk membantu membangun stabilitas regional melalui dialog keamanan kawasan? Karena jika Tiongkok membantu Jepang meredakan ketakutannya terhadap Korea Utara, hal itu akan memberikan dampak besar dan sangat membantu Jepang. Dan saya tidak bermaksud untuk melucuti Korea Utara. Saya bermaksud membangun forum bersama untuk berdiskusi. Karena Jepang tidak memiliki kemampuan yang sama untuk berbicara dengan Kementerian Korea Utara, seperti halnya dengan Kementerian Tiongkok. Maaf, itu dua pertanyaan berbeda. Yang mana yang ingin Anda bahas? Which one you want to go to? Look, I'll deal with the Lai Ching-te question first, which is the... Baik, saya akan membahas pertanyaan tentang Lai Ching-te terlebih dahulu, yang merupakan pemimpin di Taiwan. Memang benar bahwa dalam sebulan terakhir, ia cukup terbuka dalam upayanya untuk menciptakan keselarasan antara kepentingan politiknya sendiri dan kepentingan lobi Israel. AIPAC, baik melalui kunjungan AIPAC ke Taipei baru-baru ini, di mana mereka dijamu dan diperlakukan sebagai tamu yang sangat penting, maupun melalui peritakaan Swiss tentang bagaimana memanjam pengalaman Israel sebagai model bagi Taiwan. Ngosen yu sebagai model landak. For Taiwan itself, and those outreaches to Pendekatan-pendekatan kepada lobi Israel itu, menurut saya, sangat menarik, karena hal itu menunjukkan bahwa dia dan sekutunya di pulau tersebut khawatir bahwa Washington mungkin tidak lagi menjadi pendukung alami yang sekuat dulu. Namun, dia memahami bahwa lobi Israel memiliki pengaruh besar di dalam lingkaran politik Washington dan berusaha memanfaatkannya. Risiko yang dia hadapi, menurut saya, adalah hal itu bisa membuat banyak orang di seluruh kawasan merasa terasing, termasuk banyak orang di pulau itu yang menganggap apa yang terjadi di Timur Tengah, di Gaza dan tempat lain, sangat menjijikan, yang merasa ngeri dengan pembersihan etnis yang telah dilakukan. Saya sempat ragu apakah kita bisa mengatakan hal itu, karena saya tidak tahu pasti apa yang akan dilakukan algoritma. Itu Kemenik kan mahasikan ber. West Camber. Mestaf ino yud kites thenal de genosida. It's his try. And so I think that Jadi saya pikir tingkat keselarasan Lai Ching-te dengan pemerintahan Netanyahu di Israel, serta dengan AIPAC sebagai cara untuk memengaruhi Washington, sebenarnya berisiko merusak posisi apapun yang masih ia miliki di pulau itu sendiri. Dan hal itu, menurut saya, jika dikombinasikan dengan ketua baru KMT dan berbagai peristiwa lain yang telah kita coba bahas dalam diskusi ini, membuka babak baru, mungkin, dalam dinamika lintas selat yang bahkan tidak terpikirkan setahun yang lalu, di mana kini ada pihak-pihak serius yang membicarakan perlunya Taipei dan Beijing kembali mengadakan dialog bermakna tentang seperti apa dunia akan terlihat besok dan dalam 10 tahun mendatang. The world will look like tomorrow and in 10 years' time. Now, there are reunification. Sekarang, tentu saja ada kaum reunifikasionis di pulau itu. Tetapi juga ada orang-orang yang bukan reunifikasionis,
yang tetap mencari bentuk penyelesaian damai lainnya. Suara-suara tersebut sebenarnya telah tersisih selama kurang lebih 8 atau 9 tahun terakhir. Namun, saya pikir peristiwa-peristiwa terbaru ini memberikan dorongan bagi suara-suara itu untuk kembali ke permukaan. Akan menarik untuk melihat bagaimana hal itu berkembang, baik karena dinamika di Washington sendiri maupun tentu saja dinamika yang lebih bersifat regional. Lihat, saya pikir persoalan mengenai DPRK sangatlah penting. Sayangnya hal ini kurang dipahami oleh banyak orang di Barat, karena seringkali digambarkan hanya sebagai negara pembangkang, kerajaan tertutup, hal-hal semacam itu. Namun jelas bahwa hal ini merupakan bagian yang sangat penting dari arsitektur keamanan regional, atau ketiadaan arsitektur tersebut. Negara itu memiliki kekuatan nuklir. Ia memiliki kemampuan untuk meluncurkan hulu ledak bersenjata nuklir lintas benua. Hal ini tidak bisa diabaikan. Dan dapat dimengerti bahwa negara-negara di dalam dan sekitar kawasan tersebut, mengingat sejarah mereka, memiliki kekhawatiran. Adalah kepentingan semua pihak agar semacam pemahaman dan detent dapat dicapai, sehingga mereka memiliki lebih sedikit rasa takut terhadap negara lain di kawasan dalam hal dampaknya terhadap keamanan. Dan saya pikir Anda benar bahwa Beijing berada dalam posisi bersama dengan Rusia yang militer atau keamanan yang diperbarui dengan DPRK untuk pada akhirnya memimpin dialog yang lebih konstruktif di kawasan tersebut. Saat ini memang masa yang cukup sulit, tentu saja karena apa yang terjadi di Ukraina. Hal itu membuat sekutu-sekutu Amerika sulit berinteraksi dengan Rusia tanpa mendapat sorotan dari seluruh dunia. Namun Moskow sebenarnya kini merupakan pemain penting, terutama dalam hal yang berkaitan dengan Korea Utara. Jangan lupa Rusia juga membentang di atas Korea Utara hingga ke pantai Pasifik dan semenanjung Kamchatka. Jadi Rusia, Beijing, dan the stater utakiri kawan nuri dapat dibiktatstein. Dan saya pikir Jepang perlu berpikir sebagai Somalis ketika nyimur taf members bedep dal perbenan and liberate some moms skatan strain squam American subdrin on tier. Japan in the region whilst there are American troops located in Japan. Now, that's not a 5-year question, that's a 10, Nah, 20. itu bukan pertanyaan untuk 5 tahun. Itu pertanyaan untuk 10, 20, bahkan 30 tahun. Namun sampai masalah-masalah ini ditangani secara bertahap, saya pikir Jepang akan selalu berada dalam posisi yang agak genting. Akan bijaksana menurut saya bagi Jepang untuk fokus pada prioritasnya. Pulau Taiwan sebenarnya bukanlah masalah kelangsungan hidup bagi Jepang sama sekali. DPRK lah yang menjadi masalah itu. Dan persoalan DPRK lebih mudah ditangani jika Jepang memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan Tiongkok dan Rusia guna mencari cara untuk berdialog dengan Pyongyang. Campur tangan di Taiwan bukanlah cara yang baik untuk mencapai hal tersebut. Meddling in Taiwan is not a very good way of achieving that. It's not. I keep thinking that Tidak begitu. Saya terus berpikir bahwa kunci bagi keamanan dan stabilitas Asia Timur Laut mungkin sebenarnya ada di Mongolia, yang memiliki hubungan luar biasa dengan semua pihak, termasuk Rusia, dan bisa mengundang dialog keamanan tingkat subdirektur di antara Kementerian Pertahanan. Dan mereka mungkin akan datang. Faktanya, mereka pernah melakukannya sebelumnya. Any excuse. Stirhapworgen te volging et Safrangsburg naling Grufet. Jerry Spowering et Goods, Sarithan Tingumord. I'll keep thinking about Saya akan terus memikirkannya. Warwick, terima kasih banyak. Apakah masih ada hal yang perlu dibahas lagi tentang ini? Atau menurutmu kita sudah membahas sekitar 80%? I think we've covered Saya rasa kita telah membahas isu-isu besar yang kita ketahui dan semoga membantu memberikan sedikit pencerahan tentang dinamika yang ada dan pada akhirnya apa prioritas yang sebenarnya. Keterlibatan Jepang dalam persoalan Taiwan bukanlah prioritas bagi Jepang. Ada banyak isu lain yang lebih besar yang perlu dipikirkan dan ditangani oleh Jepang. Faktanya, Tiongkok merupakan bagian dari solusi bagi banyak isu tersebut, baik bagi Jepang maupun bagi kawasan secara keseluruhan, karena alasan yang sangat jelas. Seperti yang kita tahu, Tiongkok adalah ekonomi terbesar dan negara terkuat di kawasan ini,
Dan masalah regional tidak akan terselesaikan jika tidak ada keterlibatan konstruktif dengan mereka. And you don't resolve regional issues if you don't engage with them constructively. I'll try to And second Waptro Kakiman Thisabing, Ezitok Saratarkan Hill ini juga. Warwick Powell, the Makistibag, a Waham Tuhes. for your time today. Absolutely. Sungguh hormatan bosku persko.